Dia adalah matahari dan bulan di malam hari. Di siang hari dia adalah matahari yang memancarkan cahaya dunia. Tanpa pers tidak mungkin membuka cakrawala. Tidak mungkin orang akan bisa mengetahui tentang kehidupan di dunia lain. Bahkan kehidupan di tetangga. Hanya dengan pers bisa menjadi jembatan informasi. Hanya dengan pers membuka dunia yang tersembunyi di balik tempat-tempat yang tidak mampu diketahui. Oleh karena itulah maka saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, pers adalah bagian dari pasukan saya. Pers adalah pilar demokrasi dan pilar hak asasi manusia. Ketika pers menjadi media cyber, JMSI menjadi pilar demokrasi, pilar hak asasi manusia, pilar perdamaian, pilar keadilan, pilar persatuan, pilar ketuhanan, pilar kemanusiaan, pilar kerakyatan dan keadilan sosial. Maka JMSI adalah tidak hanya sekedar sebagai jendela, tapi dia menjadi matahari bagi bangsa. Oleh karena itu, saya selaku Menteri Hak Asasi Manusia, saya ingin menyampaikan, saya telah dan sedang mempertahankan kedikdayaan demokrasi dengan memberi sebebas-bebasnya untuk menyampaikan dan mengekspresikan fakta-fakta peristiwa yang ada, yang terjadi seluruh Nusantara tanpa filter. Jangan takut untuk mengucapkan kebenaran. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Jangan pernah takut untuk memberi kritikan. Jangan juga pernah takut. Jangan juga terlalu banyak edit. Banyak edit. Karena perasaan takut. Mengapa kalian edit? Mengapa kalian edit? Bapak Presiden memerintahkan. Ya, mereka ada dalam penjara karena dipidana, dianggap dikriminalisasi oleh undang-undang ITE. Mereka yang ada dalam penjara hari ini karena menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan. Presiden menyampaikan kepada saya untuk amnesti memberi kebebasan. Artinya apa? Tidak masalah untuk memberi kritikan kepada pemerintah. Tidak masalah. Yang selama ini dipenjara karena kritikan terhadap kepala negara atau pemimpin negara atau pejabat negara, Presiden memerintahkan kami, saya, untuk memberi pengampunan dan memberi kebebasan. Itu sebenarnya juga meminta saudara-saudara untuk menyampaikan, menuliskan fakta-fakta, memberi kritikan, karena hanya dengan kritikan kalian bisa mengisi ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Kami jujur tidak sanggup. Tidak mungkin semua aspek pembangunan kita bisa sempurna. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin kami bisa menghormati. Tidak mungkin kami bisa melindungi rakyat. Tidak mungkin kami bisa memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Pasti ada ruang-ruang kosong. Pasti ada kekurangan. Kalian mengisi
ruang-ruang kosong yang tidak sempat dan tidak akan mampu kami isi. Ya, oleh saudara-saudara sekalian, ya, yaitu para pewarta media yang saya hormati, kita berikan kebebasan, kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang akuntabel, kebebasan yang responsif, kebebasan yang progresif. Saya ingin sampaikan, pencapaian tujuan itu ada dua, via pasifa dan via negatif. Via pasifa dan via negatif. Seperti yang saya alami selama ini. Orang caci maki pagi, siang, sore, malam, kayak minum obat. Orang puji juga banyak, orang caci maki juga banyak, kritik juga banyak, kata-kata yang jahat juga banyak, kata-kata yang manis juga banyak. Yang saya alami, dan kalian sebagai pewarta media sudah pasti. Tapi ketika orang kritik kepada saya tidak menjadi sampah, masuk dalam kotak sampah. Ketika orang puji juga, saya tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi rembulan. Biasa-biasa saja seperti Natalis itu. Setuju nggak? Tapi tidak sadar ketika Anda kritik, maupun juga ketika Anda puji, mengantarkan saya menjadi menteri kan? Itu yang saya kenal. Via negativa bisa mengantarkan Natalis menteri, via positiva bisa mengantarkan Natalis menteri. Silakan kalian kreasi, mau memilih jalan yang mana. Itulah esensi dasar daripada demokrasi, saudara sekalian. Karena itu saya sangat mengapresiasi, menghormati ya kepada saudara sekalian. Kami dari sisi pemerintah membuka ruang kebebasan seluas-luasnya. Jangankan kalian media, ya, ekspresi-ekspresi di Papua yang agak sedikit keras saja kita kasih amnesti. Bapak Presiden kasih amnesti ekspresi di Papua yang agak keras, kencang-kencang. Ya, dengan simbol-simbolnya, dengan ucapan-ucapannya, itu saja di amnesti. Apalagi saudara-saudara sekalian mengungkapkan fakta-fakta tentang ketertinggalan, kebodohan, kemiskinan, pengangguran. Saudara-saudara mengucapkan orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan penderitaan orang-orang yang tidak bisa bersuara. Kalianlah yang bisa menyuarakan. Dan itu membantu semua orang kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan orang yang membantu pertolongan. Benar tak? Sekarang ini dengan kebijakan dan posisi sikap Presiden kita Prabowo Subianto yang menempatkan hak asasi manusia, demokrasi, Pancasila di nomor 1, itu artinya bangsa kita sedang mengalami perubahan, transformasi. Bukan regres kemunduran, tapi progres kemajuan. Kita akan menjadi pusat peradaban bangsa, pusat peradaban dunia. Karena dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia akan menjadi pusat titik temu peradaban yang dianut berdasarkan nilai-nilai tradisi agama yang ada. Nanti akan menjadi titik temu dengan nilai hak asasi manusia,
perdamaian, demokrasi dan keadilan di negara-negara modern. Di tengah-tengah itu yang mempertahankan dan memajukan ada pada pers dan pers. Ya, hanya dengan pers kita bisa menikmati ya suasana demokrasi, suasana keadilan, suasana perdamaian, dan nilai-nilai dan membangun peradaban bangsa. Demikian yang saya sampaikan, saudara dan saudara sekalian. Saya ucapkan selamat melaksanakan Rakernas Jaringan Media Cyber Indonesia yang ketiga. Nanti kita akan ketemu Rakernas Jaringan Media Cyber Indonesia yang ke-30. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada Bapak Menteri